Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Di sini saya eh, bernama Fainan Farah, NIM 191018. Lalu saya Risanti Dita Pratiwi dengan NIM 191015. Ya, selanjutnya dari saya, perkenalkan nama saya Ria Mustafa dengan NIM terakhir 191016. Ya, selanjutnya sebelumnya saya minta maaf karena tidak bisa on cam karena memang jaringannya tidak stabil dan kondisinya tidak memungkinkan. Saya sendiri Sevia Novitasari, NIM 191034. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Rizky Fitranisa dengan NIM 191042. Ya, mungkin di sini kita akan membahas tentang sedikit atau memberikan penjelasan tentang penelitian di mana kita akan membahas mulai dari teknik pengumpulan data itu sendiri bagaimana. Mungkin bisa dijelaskan oleh Baik, mungkin bisa saya mulai ya, dan apabila saya selesai mungkin bisa dilanjutkan oleh anggota kelompok saya yang lain. Nah, yang pertama itu ada instrumen penelitian. Nah, dalam instrumen penelitian itu ada dua hal utama yang mempengaruhi kualitas hasil penelitian. Nah, dua hal tersebut apa? Yaitu kualitas instrumen penelitian, kualitas pengumpulan data. Nah, kemudian terdapat penelitian kuantitatif. Nah, penelitian kuantitatif di sini kualitas instrumen penelitian berkenan dengan validitas dan reliabilitas instrumen dan kualitas pengumpulan data berkenan ketepatan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data. Oleh karena itu, instrumen yang telah teruji validitas dan reliabilitasnya belum tentu dapat menghasilkan data yang valid dan reliable apabila instrumen tersebut tidak digunakan secara tepat dalam pengumpulan datanya. Kemudian instrumen dalam penelitian kuantitatif dapat berupa tes, pedoman wawancara, pedoman observasi, dan kuesioner. Nah, kemudian ada dalam penelitian kualitatif. Dalam instrumen atau alat penelitian pada penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu, peneliti sebagai instrumen juga harus divalidasi seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan. Validasi terhadap peneliti sebagai instrumen meliputi validasi terhadap pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki penelitian, baik secara akademik maupun logistiknya. Dan validasi dilakukan oleh penelitian sendiri melalui evaluasi diri seberapa jauh pemahaman terhadap metode kualitatif, penguasaan teori dan wawasan terhadap bidang yang diteliti, serta kesiapan dan bekal memasuki lapangan. Peneliti kualitatif sebagai human instrumen berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas semuanya. Mungkin bisa dilanjut oleh teman saya. Baik, akan saya lanjut ya. Jadi, untuk menurut Nasution 1988, peneliti sebagai instrumen penelitian tersebut untuk penelitian serupa karena memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, peneliti sebagai alat peka dan dapat bereaksi terhadap segala stimulus dari lingkungan yang harus diperkirakan bermakna atau tidak bagi penelitian. Lalu, yang kedua tuh, peneliti sebagai alat dapat menyesuaikan diri terhadap semua aspek keadaan dan dapat mengumpulkan aneka ragam data sekaligus. Selanjutnya yaitu
hanya manusia sebagai instrumen yang dapat mengambil kesimpulan berdasarkan data yang dikumpulkan pada suatu saat dan menggunakan segera sebagai balikan untuk memperoleh penegasan, perubahan, perbaikan, atau penolakan. Nah, selanjutnya di sini tuh saya juga akan menjelaskan mengenai metode dan instrumen pengumpulan data. Jadi untuk metode pengumpulan data yaitu cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Instrumen pengumpulan data tersebut merupakan alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya untuk mengumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Untuk teknik pengumpulan data itu merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapatkan data. Karena tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Untuk metode atau teknik pengumpulan data itu, untuk jenis datanya itu dapat dilihat dari cara memperolehnya, yaitu ada data primer dan sekunder. Lalu untuk metode pengumpulannya itu ada beberapa yang dilakukan menurut beberapa peneliti. Kalau menurut Everin 2004, itu beberapa metode tersebut ada wawancara, kuesioner, dokumentasi, dan observasi. Lalu untuk metode pengumpulan data menurut Umar 2001 itu ada metode pengamatan, metode tes, dan metode pertanyaan. Lalu kalau menurut Fox yang dikutip Sevilla tahun 1988, kriteria pertanyaan yang efektif terdiri atas yang pertama, kejelasan bahasa yang digunakan, lalu ada ketegasan isi dan periode waktu, lalu bertujuan tunggal, bebas dari asumsi, bebas dari saran, dan kesempurnaan dan kekonsistenan tata bahasa. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari settingnya, dapat dikumpulkan pada setting alamiah, pada laboratorium dengan metode eksperimen, di tempat perbelanjaan, berbagai responden, pada suatu seminar, diskusi, dan lain-lain. Jika dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data ini menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Jika sumber primer ini merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, jika sumber sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen saja. Dan jika dilihat dari teknik pengumpulan data, maka pertama, pengumpulan data dengan observasi, pengumpulan data dengan wawancara, pengumpulan data dengan dokumen, dan yang terakhir yaitu triangulasi, yaitu teknik data sumber data untuk validasi analisis data kualitatif. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Iya, terima kasih sebelumnya. Mohon maaf, saya tidak bisa on cam karena terkendala jaringan. Saya akan menjelaskan sedikit tentang gambar dari macam-macam teknik dalam pengumpulan data, di mana tadi sudah disebutkan bahwa teknik pengumpulan data itu ada observasi, wawancara, dokumentasi, atau triangulasi atau gabungan, di mana di situ dilakukan secara runtuh, mulai dari observasi sampai dengan gabungan. Nah, untuk hubungan data dan untuk selanjutnya ada hubungan data dan juga hubungan metode dan juga instrumensi, di mana metode ini menggunakan angket. Yang pertama menggunakan angket atau kuesioner, di mana instrumennya itu ada angket, checklist, skala, dan inventory. Yang kedua itu ada wawancara atau interview, di mana instrumen yang digunakan itu seperti pedoman wawancara dan juga checklist. Yang ketiga itu ada pengamatan atau observasi, yang dimana biasanya itu dilakukan secara langsung di lapangan. Untuk instrumen yang digunakan itu ada lembar pengamatan, panduan observasi, dan juga checklist. Untuk selanjutnya itu ada ujian atau tes, di mana itu instrumennya ada soal ujian, soal tes, dan juga inventory. Yang kelima yaitu ada dokumentasi, di mana instrumen yang digunakan berupa checklist dan juga tabel. Nah, angket ini bisa terdiri dari 3, yaitu angket terbuka, angket tertutup, dan juga angket campuran. Di mana contoh dari angket terbuka ini, jenis penelitian apa saja yang pernah Anda ikuti, contohnya jenis pelatihan apa saja yang pernah Anda ikuti yang menunjang bisnis pertanian saat ini, di mana di situ untuk
kriterianya ada jenis pelatihan, tempat, dan juga jumlah hari. Untuk sampelnya kita bisa menentukan sendiri sampai nanti kita bisa bisa memastikan apakah jumlah sampelnya itu sudah memenuhi dari kriteria penelitian. Nah, untuk contoh angket penutup ini, semisalkan yaitu pernahkah Anda memperoleh pelatihan yang menunjang bisnis pertanian Anda saat ini, di mana jawabannya itu ada 2, yaitu pernah dan juga tidak. Nah, untuk contoh checklist pekerjaan pertanian ini berupa ada beberapa kriteria, mulai dari pekerjaan, petani, ibu tani, atau tenaga luar keluarga, di mana ada pekerjaan itu seperti mengolah tanah, semai, memupuk, menyiangi, dan juga memanen. Nah, untuk skala dari contoh angket ini seperti ada 3, ada kognitif, afektif, dan juga psikomotorik. Di mana ada 5, di mana itu ada sangat tidak setuju, cukup setuju, dan sangat setuju. Di mana itu dari sampel yang kita teliti harus ditanyakan semuanya dari pertanyaan-pertanyaannya. Nah, untuk kognitif itu semisalkan dengan bermain gamelan, saya semakin paham akan nilai kebersamaan dan gotong royong. Jadi di salah satu sampel itu nanti kita mewawancari sampel kita, apakah sampel kita itu setuju atau tidak setuju, cukup setuju ataupun sangat setuju dengan pertanyaan yang kita buat. Terus kalau efektif itu sama saja dengan kognitif, di mana salah satu contohnya itu di dalam menabuh gamelan, saya tidak takut berbuat salah. Nah, itu nanti kita bisa menceklis sampel kita bisa menentukan sangat setuju ataupun tidak sangat setuju. Psikomotorik itu ada, jika ada gamelan, maka saya pasti akan berusaha membunyikannya, dan juga sampel itu bisa menceklisnya. Untuk wawancara, jenis wawancara itu ada 3, yaitu struktur interview, unstructured interview, dan juga semi-structured interview, di mana unstructured interview itu materi yang ingin diketahui peneliti adalah materi yang memerlukan pendapat pribadi atau sesuatu yang memerlukan klarifikasi dan juga investigasi lebih jauh. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, bisa dilanjutkan oleh teman saya. Akan saya lanjutkan. Tadi kan sudah disinggung mengenai wawancara, jadi saya jelaskan kembali ya. Untuk wawancara atau interview sendiri, itu ada beberapa jenis. Yang pertama itu ada struktur interview, dan yang kedua ada unstruktur interview. Nah, di dalam materi ini, itu materi yang ingin diketahui peneliti, yaitu materi yang memerlukan pendapat pribadi atau sesuatu yang memerlukan klarifikasi dan investigasi lebih jauh, sehingga peneliti itu memerlukan berbagai pertanyaan pendahuluan terhadap setiap responden yang bentuknya antara satu responden dengan yang lainnya itu berbeda. Nah, untuk fungsinya sendiri itu untuk membuka komunikasi atau ice breaking, serta mempersiapkan responden terhadap pertanyaan utama yang akan dilakukan setelah peneliti mendapatkan respon dari preliminary question. Dan jenis wawancara yang ketiga yaitu ada semi struktur interview. Nah, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai questionnaire atau merupakan teknik yang paling sederhana. Jadi peneliti itu perlu memperhatikan hal-hal yang berupaya sedapat mungkin mempersingkat questionnaire atau menanyakan hal yang penting. Jadi menggunakan kalimatnya sesuai dengan situasi dan kondisi responden. Nah, yang kedua itu ada documentation. Nah, documentation sendiri di sini itu merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan cara melakukan analisis terhadap semua catatan dan dokumen yang dimiliki oleh organisasi terpilih sebagai objek penelitian atau data dari individu sebagai objek penelitian.
Nah, yang ketiga itu ada observation. Nah, metode ini merupakan metode pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan terhadap objek penelitian. Nah, teknik ini tuh mengharuskan peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian. Jadi, tanpa berusaha melakukan intervensi terhadap keadaan dan kejadian yang sedang berlaku pada objek. Nah, cara membuat kuesioner ini itu menurut Emory 1995 ada komponen inti kuesioner. Nah, yang pertama itu ada subjek, yang kedua adanya ajakan, yang ketiga adanya petunjuk pengisian kuesioner, dan yang keempat adanya pertanyaan maupun pernyataan beserta tempat mengisi jawaban, baik secara tertutup, semi tertutup, ataupun terbuka. Mungkin itu cukup dari saya, bisa dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu terkait dengan formulir. Formulir merupakan secari kertas yang memiliki ruang untuk diisi berupa belangko-belangko untuk mencatat suatu transaksi. Formulir yang telah diisi dan dijadikan arsip dinamakan dengan dokumen. Formulir dapat digolongkan berdasarkan tujuan penggunaannya, misalnya minta dilakukannya tindakan, bukti permintaan, penawaran, dan lain-lain. Kapankah formulir itu diperlukan? Formulir diperlukan jika kejadian harus dicatat, jika informasi tertentu harus dicatat berulang kali, jika berbagai informasi yang saling berhubungan perlu disatukan dalam tempat yang sama, dan jika dibutuhkan untuk menetapkan tanggung jawab terjadinya transaksi. Ada beberapa faktor dalam merancang suatu formulir, yaitu 1. Siapa yang membutuhkan atau yang mendapatkan informasi dalam formulir. 2. Adakah formulir lain yang sekarang digunakan memiliki informasi yang sama. 3. Elemen apa yang harus dicantumkan dalam formulir. 4. Apakah formulir tersebut memerlukan tulisan tangan atau pemrosesan mesin. 5. Apakah formulir tersebut diisi dengan pensil, tinta, mesin ketik, dan lain-lain. Dan yang terakhir, 6. Apakah formulir akan diarsipkan? Yang terakhir yaitu terkait dengan faktor-faktor yang harus diperhatikan saat melakukan wawancara. Yang pertama yaitu terkait dengan pewawancara harus memperhatikan faktor-faktor yaitu karakteristik sosial, keterampilan wawancara, motivasi, rasa aman. Yang selanjutnya yaitu faktor-faktor dalam hal situasi wawancara yaitu waktu, tempat, kehadiran orang lain, sikap masyarakat. Selanjutnya, faktor-faktor dalam kesiapan responden yaitu karakteristik sosial, keterampilan menangkap pertanyaan, keterampilan menjawab pertanyaan. Dan yang terakhir yaitu faktor-faktor dalam isi wawancara yaitu peka untuk ditanyakan, sukar untuk ditanyakan, sumber kekhawatiran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Baik, karena sesi presentasi telah selesai, selanjutnya akan dilanjutkan dengan diskusi berupa pertanyaan dan jawaban. Iya, mungkin dari teman-teman ada yang ingin didiskusikan, silakan. Atau misalkan kayak ada yang masih belum paham mengenai ini tuh gimana maksudnya gitu. Jadi dari kita itu kayak bisa saling membantu, juga bisa bertukar informasi seperti itu. Yes, aku ada beberapa pertanyaan ya. Yang pertanyaanku yaitu, menurut kalian apa arti dari validitas dan reliabilitas suatu instrumen atau dari data yang diperoleh? Itu. Ya, aku boleh langsung jawab nggak ini? Ya, aku langsung jawab ya.
Jadi, seperti apa ya, dari hasil referensi yang aku baca itu, untuk validitas sendiri itu kayak suatu apa ya, kayak suatu ukuran yang menunjukkan bahwa variabel yang diukur oleh peneliti itu memang benar-benar variabel yang hendak diteliti oleh peneliti itu sendiri gitu. Jadi untuk validitas itu intinya suatu ukuran yang menunjukkan bahwa variabel yang diukur memang benar-benar variabel yang hendak diteliti oleh peneliti, seperti itu. Mungkin untuk yang reliabilitas itu bisa dijawab oleh teman-teman yang lainnya, silakan. Ya, mungkin saya juga akan mencoba menjawab. Mungkin sedikit menyinggung tentang validitas, dan validitas itu menurut saya itu ketepatan atau kecermatan suatu instrumen dalam pengukuran. Jadi, dalam peneliti melakukan pengukuran atau melakukan penelitian, hal tersebut harus valid atau tepat dan cermat. Kemudian untuk reliabilitasnya sendiri itu digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah alat ukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang. Begitu. Mungkin ada tambahan dari yang lainnya. Mau menambahkan ya. Jadi kalau menurut referensi yang saya baca juga itu mengenai baik tidaknya suatu instrumen yang dilakukan dalam penelitian itu ditentukan oleh validitas dan reliabilitas. Untuk validitas instrumen itu mempermasalahkan ya sejauh mana benar yang dikatakan pada teman-teman tadi, validitas instrumen itu untuk mempermasalahkan sejauh mana pengukuran tepat dalam mengukur apa yang hendak diukur. Sedangkan untuk reliabilitas sendiri itu mempermasalahkan sejauh mana suatu pengukuran dapat dipercaya karena keajekannya, seperti itu. Apakah ada yang ingin menambahkan atau sudah cukup? Izin menambahkan sedikit ya. Ya, jadi itu untuk uji validitas sendiri itu biasanya digunakan untuk benar yang tadi dikatakan teman-teman, menguji kayak valid valid atau enggaknya suatu variabel yang diteliti. Nah, di sini juga terdapat suatu referensi yang menyatakan bahwa Ghazali tahun 2009 itu menyatakan bahwa uji validitas yang digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Jadi validitas itu digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Nah, suatu kuesioner sendiri dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Seperti itu. Mungkin cukup dari aku. Uh, Mungkin ada yang ditanyakan lagi, atau misalkan dari penanya ada yang mau ditanggapi. Kalau dari saya sendiri sudah cukup, dan terima kasih atas jawaban dari teman-teman. Aku boleh tanya nggak, teman-teman? Iya, boleh. Iya, aku mau tanya. Tadi kan di metode pengumpulan data itu kan ada metode pengamatan, metode tes, dan juga metode apa satunya lagi. Nah, aku mau minta kasih penjelasan dan juga contohnya dari metode tes dan juga pengamatan. Soalnya aku kurang paham di situ sih. Terima kasih. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang ingin membantu menjelaskan, atau misalkan ada yang sudah mempunyai informasi mengenai itu, silakan.
Ya, mungkin saya jawab ya. Yang dari saya browsing dan saya mencari-cari informasi di internet tentang pengamatan itu kalau yang metode pengamatan kita itu langsung terjun ke lapangan, kayak kita mengamati apa yang ingin kita teliti. Kayak misalnya kita ingin melakukan pengamatan tentang daya beli terhadap pertanian hidroponik. Nah, itu kita harus mengamati langsung gitu. Kalau misalnya tes itu yang saya temukan seperti tes untuk variabel bebas terkait prestasi belajar pendidikan kewarganegaraan. Nah, di sini metode tes digunakan untuk mengukur prestasi siswa di kelas 8 SMP Negeri 2 Paku Gunung Kidul. Nah, dari situ tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan serta alat yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, inteligensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Jadi dalam tes tersebut terdapat beberapa pertanyaan yang nantinya akan dijawab oleh misalnya saya ingin meneliti kayak tadi prestasi belajar, jadi saya membuat pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan dijawab oleh murid-murid dan dari data tersebut kita dapat mengambil kesimpulan gitu. Mungkin ada yang ditambahkan? Kalau dari saya cukup. Dari saya juga cukup. Mungkin dari Ria ada tanggapan lain? Saya mau tanya lagi ya. Berarti untuk metode pengamatan itu sama metode tes itu saling berkaitan ya, dimana kalau kita kan pengamatan dulu, nanti terus kita melakukan kayak tadi yang dibilang Vina itu tadi, kayak kita memberikan pertanyaan nanti, seperti kayak gitu ya, jadi kayak berurutan gitu. Ya, sebenarnya setiap metode itu dapat berkesinambungan atau saling berhubungan. Tergantung penelitinya itu mau melakukan metode apa. Tuh. Ya, terima kasih Vina dan teman-teman. Mungkin kalau sudah cukup ada pertanyaan lain. Saya izin bertanya. Menurut kalian, mungkin saya hanya membutuhkan 2 jawaban ya. Seberapa penting metode dokumentasi terhadap penelitian yang dilakukan? Seperti itu. Terima kasih. Aku boleh izin menjawab. Kalau menurut saya itu dalam sebuah penelitian itu dokumentasi sangat penting, dimana kalau misalnya nih kita buat skripsi kan, nah nanti setiap penelitian kan kita kayak misalkan observasi, kita kan melakukan berwawancara secara langsung. Nah di situ nanti itu bakal ditanya sepemahamanku bakal ditanya, mana nih buktinya dari kalian, hasil kalian dari wawancara secara langsung di tempat atau tempat penelitian tersebut. Gitu sih kalau menurutku. Jadi kalau dokumentasi itu menurutku sangat penting. Mungkin itu, terima kasih. Izin menambahkan ya. Benar yang dikatakan teman saya tadi, yaitu Ria. Metode dokumentasi memang sangat penting, di mana metode ini mencari data mengenai hal-hal yang atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku,
surat kabar, dan beberapa dari sumber lainnya. Adapun metode ini, peneliti digunakan untuk memperoleh data dan jumlah dalam sampel yang akan digunakan dalam penelitiannya. Beberapa keuntungan dari metode dokumentasi ini yang pertama yaitu dapat memudahkan mencari sumber untuk subjek manusia yang sulit dihubungi dengan dokumen. Yang kedua, yaitu bersifat statis, tidak akan berpengaruh terhadap faktor luar. Yang ketiga, dalam hal peristiwa yang terkait dengan waktu, yaitu misalnya dalam masa lalu, maka dokumen ini akan membantu dalam pengumpulan data. Dan selanjutnya yaitu dokumen peristiwa penting akan tersimpan dan tidak banyak memakan waktu dan biaya. Yang selanjutnya itu kelemahan dari metode dokumentasi, yaitu format tidak kaku, terus seringkali data yang diperoleh itu kurang lengkap. Yang ketiga yaitu dokumen pada umumnya itu ditulis secara berlebihan, kadang-kadang tanpa fakta atau adanya manipulasi. Cukup dari saya, terima kasih. Mungkin dari Sevia ada tambahan atau sudah cukup? Iya, jadi menurut saya juga setuju sih sama teman-teman kalau misalkan media dokumentasi itu memang penting gitu. Jadi kalau misalkan kita ya melakukan suatu penelitian atau suatu pengamatan, tadi kan juga kita juga udah memaparkan sedikit materi mengenai kayak kuesioner, wawancara. Nah itu gimana sih pentingnya dokumentasi. Jadi kalau misalkan kita nih ya melakukan suatu penelitian. Nah, kita itu menggunakan kayak pengumpulan datanya itu menggunakan metode kayak wawancara juga. Nah, itu kita kan juga harus punya dokumentasi dari kegiatan wawancara tersebut gitu loh. Jadi hasil yang kita dapatkan itu memang terbukti gitu. Kalau misalkan kita itu mendapatkan data itu memang dari suatu responden yang kita wawancarai gitu. Jadi nggak kayak asal menuliskan suatu hasil penelitian gitu. Jadi kita memang benar-benar eee, mempunyai suatu bukti kalau kita melakukan penelitian itu, gitu. Itu sih menurutku. Eee, Gimana buat Risanti, ada tanggapan? Sudah cukup, terima kasih banyak teman-teman. Ya, mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan lagi atau didiskusikan lagi? Silakan. Ya, mungkin saya mau bertanya, kan tadi ada 3 angket, dalam angket tertutup, angket terbuka, dan angket campuran. Saya masih bingung tentang kapan saya dapat melakukan angket terbuka, tertutup, dan campuran. Bagaimana cara memilih kalau misalnya saya melakukan penelitian ini, saya harus melakukan angket terbuka. Kalau ini angket tertutup. Mungkin bisa dijawab oleh teman-teman. Terima kasih. Iya, izin mencoba menjawab ya. Mungkin dari teman-teman kalau misalkan kayak ada tambahan bisa menambahkan. Jadi untuk angket tertutup itu kayak angket di mana diberikan dengan berbagai macam pertanyaan dan juga pilihan akan jawabannya
dan juga pilihan akan jawaban. Di mana membuat responden itu nggak hanya memberikan sebuah pendapat. Sebentar, sebentar. Masih ada kendala. Izin menjawab ya. Eh, Kalau menurut saya itu seperti ini. Kalau angket tertutup itu kan angket yang di dalamnya sudah terdapat angket angket tertutup itu. Jadi angket tertutup itu di dalamnya terdapat pertanyaan dan di dalamnya itu sudah terdapat alternatif jawaban yang telah ditentukan oleh si pembuat angket tersebut. Nah, mungkin contohnya angket tertutup ini contohnya kayak oh ya, dan angket tertutup ini tidak wajib untuk diisi oleh si responden. Kalau menurut saya mungkin contohnya seperti gaji dan lain-lain. Lalu kalau untuk angket terbuka itu kebalikannya dari angket tertutup. Jadi kalau angket terbuka itu di dalamnya terdapat sebuah pertanyaan dan responden berhak untuk wajib mengisinya bebas dengan pendapat mereka. Mungkin contohnya kayak contohnya untuk angketnya mungkin responden ini disuruh mengisi bagaimana pendapat mereka tentang ini atau bagaimana seperti itu. Untuk yang angket terbuka dan angket tertutup atau angket gabungan ini gabungan dari angket tertutup dan angket terbuka. Dan untuk kapan dipakainya saya masih belum mengetahui seperti itu. Mungkin teman lain ada yang bisa menambahkan. Terima kasih. Izin menambahkan ya. Jadi benar yang dikatakan dari teman-teman sebelumnya, angket tertutup ini yaitu angket yang berisi tentang beberapa alternatif jawaban yang telah ditentukan oleh si pembuat angket tersebut, di mana responden sendiri hanya akan diberikan beberapa pilihan jawaban yang sudah disiapkan dan responden tidak memiliki kesempatan untuk mengisi dengan jawabannya sendiri atau berupa pendapatnya sendiri. Yang kedua yaitu angket terbuka. Benar yang dikatakan teman tadi, yaitu kebalikan dari angket tertutup, di mana sistem menjawabnya itu tidak menggunakan pilihan ganda. Namun responden bisa mengisi angket tersebut dengan jawaban atau pendapatnya sendiri, tanpa memiliki batasan dari alternatif jawaban. Yang ketiga yaitu angket terbuka. Yang ketiga yaitu angket campuran, yaitu gabungan dari angket terbuka dan angket tertutup, di mana pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan ada beberapa alternatif yang hanya bisa diisi responden yang telah disiapkan oleh si pembuat angket. Tetapi dalam isinya itu juga terdapat beberapa pertanyaan di mana responden bisa menjawab pertanyaan tersebut sesuai dengan pendapatnya sendiri. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Aku nggak mau menambahkan sih, tapi untuk jawabanku sih sama kayak teman-teman yang disampaikan tadi, bahwa angket tuh kayak gini dan angket tertutup tuh kayak gini dan juga angket terbuka tuh kayak gini. Nah, untuk kapan penggunaannya saya juga belum paham. Mungkin nanti bisa ditanyakan ke Bu Ilya atau teman-teman yang lain yang bisa menjawab. Mungkin itu sih, Vina.
Iya, aku mau nambahin sedikit ya. Jadi untuk angket terbuka sendiri itu, jadi keuntungannya dari peneliti itu kayak lebih mendapatkan informasi secara mendalam gitu tentang gambaran terdalam dari respondennya. Jadi dari peneliti itu kayak bisa mengorek gitu apa aja sih yang ada dalam diri responden itu gitu. Oke, mungkin sudah cukup lumayan mengerti. Terima kasih buat teman-teman. Mungkin ada pertanyaan lain. Kalau dari aku sudah cukup. Ya, mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi atau sudah cukup jelas? Sudah cukup. Mungkin sudah cukup ya. Ya, insya Allah udah cukup. Mungkin nanti kalau misalkan kayak ada pertanyaan lain bisa langsung ditanyakan ke Bu Ilia juga sih, soalnya kan dari Bu Ilia juga lebih paham itu. Di sini kan kita juga masih saling belajar gitu. Makasih ya buat teman-teman yang udah berpartisipasi buat diskusi sore hari ini. Ya, aku kembalikan ke Fainan. Ya, terima kasih buat teman-teman. Kita sudah sangat banyak memiliki tambahan pengetahuan dari pertanyaan-pertanyaan tadi yang telah dijelaskan. Makasih sekali lagi. Mungkin kami cukup sekian dari presentasi dan diskusi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.